Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prakarya bareng Bu Lida. Kali ini di video ini merupakan video bagian pertama yang akan membahas tentang budidaya tanaman sayur. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah jenis-jenis tanaman sayur. Kemudian yang kedua adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Yuk mari kita simak. Teman-teman, ada nggak sih di antara kalian yang tidak suka sayuran? Ayo itu yang senyum-senyum, pasti kalau makan suka menyisihkan sayurannya. Padahal teman-teman tahu nggak sih kalau sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Selain itu, sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Indonesia sendiri merupakan daerah tropis yang dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun. Setiap daerah di negara kita mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda karena kondisi alam tiap daerah beragam. Teman-teman, hampir tiap bagian dari tanaman sayuran dapat dimakan oleh kita. Nah, sayuran itu sendiri dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Di antaranya, yang pertama, daun. Beberapa contoh sayuran daun adalah pakcoy, bayam, kangkung, dan kemangi. Yang kedua, tangkai daun. Contoh sayurannya adalah seledri. Dan yang selanjutnya adalah umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang bombay, dan lain-lain. Selanjutnya, biji. Sayuran biji kebanyakan dari jenis kacang-kacangan seperti kacang polong, buncis, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Selanjutnya, umbi. Beberapa contoh sayuran umbi antara lain wortel, kentang, talas, ubi, singkong, dan bit. Yang selanjutnya, sayuran bunga. Contoh sayuran bunga adalah kembang kol, brokoli, bunga pepaya, dan jantung pisang. Nah, yang selanjutnya sayuran buah. Contoh sayuran buah adalah tomat, terong, paprika, oyong, cabai, pare, mentimun, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah batang. Contohnya asparagus, rebung, adas, dan kaila. Teman-teman, penting sekali untuk mengetahui informasi tentang tanaman sayur yang akan dibudidayakan. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran yang cocok untuk dibudidayakan. Yang pertama adalah tomat. Tomat merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55-61 hari setelah tanam. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasanya dibudidayakan pada lahan kering. Selanjutnya adalah bawang merah. Bawang merah yang bahasa latinnya adalah Allium cepa banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 65-90 hari setelah tanam. Tanaman selanjutnya adalah kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenannya dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batangnya. Selanjutnya adalah bayam. Bayam termasuk sayuran dataran tinggi tetapi dapat hidup di dataran rendah. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah dengan bentuk batang persegi. Bayam cabut bisa dipanen pada hari ke-25, 30, dan seterusnya hingga semua selesai panen.
Teman-teman, tanaman sayur selanjutnya yaitu sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran. Sawi sendiri dapat dipanen pada umur 40 sampai 50 hari. Mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tanam. Nah, itulah contoh sayuran yang bisa dibudidayakan di Indonesia. Teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Sarana produksi tanaman sayuran yang diperlukan antara lain yang pertama, bahan. Bahan ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah benih dan bibit. Benih berbeda dengan bibit. Kalau benih itu berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi baik mutu genetik, fisik maupun fisiologinya. Selanjutnya adalah pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Selanjutnya adalah pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Selanjutnya adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam ini sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, media tanam bahan organik dan media tanam bahan anorganik. Beberapa jenis media organik yang bisa digunakan sebagai media tanaman adalah yang pertama, arang sekam, yang kedua, kompos, selanjutnya adalah sabut kelapa. Nah teman-teman, kalau media tanam bahan anorganik sendiri jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, gel, yang kedua pasir, yang selanjutnya adalah pecahan batu bata, yang keempat spon, yang terakhir adalah vermikulit dan perlit. Teman-teman tahu nggak sih peralatan tanaman yang digunakan untuk dapat mempermudah dalam proses kegiatan dalam budidaya antara lain yang pertama garpu, yang kedua skop, yang ketiga cangkul, yang keempat gembor, selanjutnya adalah koret, dan yang terakhir adalah sprayer. Teman-teman, kalian tahu nggak tahapan budidaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan budidaya? Tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan hasil panen. Berikut ini tahapan budidaya tanaman sayuran secara umum. Yang pertama, pembibitan. Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik. Perlakuan sebelum semai berbeda tiap jenis tanamannya, dan kalian juga harus tahu bahwa selama masa pembibitan, bibit harus mendapat pengairan yang cukup, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pemindahan bibit itu juga perlu memperhatikan cara-cara yang baik dan benar. Yang kedua adalah pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Teman-teman, tanah harus diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Yang selanjutnya adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Ada beberapa jenis dalam pemeliharaan. Yang pertama penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, juga pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan juga pemasangan anjir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Yang selanjutnya adalah pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik.
Teman-teman, yang bagian terakhir adalah pasca panen. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Teman-teman, akhirnya selesai sudah budidaya tanaman sayuran yang bagian pertama. Kita ketemu lagi nanti di budidaya tanaman sayuran yang bagian kedua. Sebelum kita berpisah, ada satu pertanyaan buat kalian. Sayur apa yang bikin berpisah? Jawabannya adalah sayonara. Sekian dari saya, ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.